yang diberikan oleh orang-orang tua kita, hum as-salafun salihun, mereka salafun salih, memberikan oleh-oleh yang hakikatnya oleh-oleh, yaitu berkumpul dengan kita, silaturahmi yang tadinya belum ketemu lebaran, sekarang alhamdulillah bisa ketemu tanpa harus mengetuk rumah masing-masing. Kita bisa ketemu dengan wasilahnya khal, sehingga kita ketemu dengan mengucapkan minal aidin wal faidin wal mahfudin wal maqbulin, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan dimaafkan. Lanjut bertanya kepada Imam Hasan Basri, dia bilang kalau bisa ini laut guncangan yang begitu dahsyat berhenti guncangan ini, maka kami semua akan masuk Islam. Imam Hasan Basri pada saat itu duduk tenang aja. Ini laut kalau kayak bahasa nelayan lagi pasang, lagi guncang, ya. Ini teringat waktu saya dakwah ke Pulau Seribu, waktu mau khol Habib Ahmad Aidid. Di Pulau Seribu ada salah satu wali namanya Habib Ahmad Al-Aidid. Saya berkunjung dengan Yesi Gusman, dengan Bapak Bupati, kunjungan membagikan buku-buku untuk baca anak-anak sekolah yang ada di Pulau Seribu. Kebetulan saat itu cuaca tidak mendukung. Kami di kapal feri itu hanya 15 orang. Itu guncangan hampir terbalik. Kebetulan supir nelayan ini dari Kerawang. Dia bilang kalau udah begini mas saya lillahi ta'ala dah. Mau diceburin saya ikhlas sudah sama Allah Ta'ala. Saking dahsyat itu guncangan. Saya membayangkan guncangan itu, saya nggak bisa terbayangkan dengan Imam Hasan Basri. Pada saat itu kami semua di kapal. Saya bilang Pak Bupati, Pak Camat, Ibu Yesi, yakin nggak kita ziarah mau ke tempat siapa? Kepada wali bin. Siapa namanya? Habib Ahmad Aidid. Yuk kita bareng-bareng Fatihah. Saya meminta keramatnya Habib Ahmad Aidid. Kalau memang benar-benar beliau wali, hentikan ini amukan laut. Karena udah ketakutan tuh Pak. Doa kalau udah mepet begitu tuh. Ya Allah, aneh yang mau mati dulu dah. Aneh masih punya bini satu, masih punya anak satu. Pokoknya kebayang semua dah. Masih punya mertue, macam-macam. Akhirnya kita baca Fatihah. Terus kita Fatihah kepada Husain bin Bakar Idrus. Maula luar batang. Subhanallah, demi Allah, demi Rasulullah. Itu nggak nyampe 10 menit, itu laut diem, tenang. Sampai di pinggir pantai di Pulau Seribu, itu lompat ikan lumba-lumba. Apa kata mereka Pak Bupati bilang? Beb, alhamdulillah kita disambut sama ikan lumba-lumba. Ternyata dinyatakan Pulau Seribu dulu waktu Al-Habib Ahmad Aidid, waktu mereka dakwah ke sana itu pakai perahu yang di apa namanya tuh? Dayung. Dayung apa gayung Pak? Dayung ya, pakai dayung. Pakai dayung. Ya, pakai dayung. Jadi nyampenya itu bisa beberapa jam. Kita pakai kapal feri 2 jam. Kita bayangin zaman Jepang, zaman Belanda dulu, beliau dakwah dengan pakai dayung. Tapi karena keramatnya terbukti, itu lumba-lumba awalnya ngikutin dari belakang. Akhirnya ngedorong ini kapal sampai ke Pulau Seribu. 1, 2, 3, 4, sampai setiap dakwah bertambah di ikan. Setiap dakwah bertambah ikan sampai ribuan, maka dinamakan Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ini sejarahnya baru tahu kan? Baru tahu, nggak bakal dibuka soalnya. Kenapa? Karena yang bawa dakwah adalah para wali. Kenapa ini nggak dibuka? Bahwa wali juga berperan menyelamatkan negara. Sampai sekarang alhamdulillah diteruskan oleh cucunya Al-Habib Quraish Al-Aidid, itu sampai sekarang berjalan pengajian. Alhamdulillah. Wasilah mereka yang terdahulu yang berjuang mati-matian munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bahasanya terima matang. Majelis udah banyak, pengajian udah banyak, pesantren udah banyak. Dulu membangun pesantren aja ngap-ngapan, bener nggak? Lampunya masih pakai lampu apa tuh? Yang dipompa dulu. Sebelum petromak apa itu? Serpong apa
ngeprong. Ya pokoknya lampu aja deh, susah payah. Kok bisa orang-orang dulu jadi? Karena berkah mereka ijtihad. Beda kalau sekarang, bocah sekarang mah santri makan dimasakin, jajan dijajanin, empan diempanin. Bener nggak? Masyagahnya tuh nggak dapet, susah payahnya nggak dapet. Dulu mah zaman masih tumila apa itu? Tumila apa tumilis tuh? Nggak jauh berteman namanya santri, bertemannya sama kita sama santri. Tumila, gatel-gatel, ya. Tapi subhanallah berkah. Ternyata itulah mujahadah. Belum seberapa dibanding ulama-ulama terdahulu. Kembali kepada cerita tadi, mereka berbicara kepada Imam Hasan Basri. Kalau kau berhentikan ini guncangan laut, karena nyawa kami satu, keluarga kami banyak. Andaikan kami ditenggelamkan laut di sini, kami tidak akan ketahuan oleh keluarga kami. Tolong kau berhentikan. Apa kata Imam Hasan Basri? Aku sanggup berhentikan laut ini. Asal satu syaratnya. Apabila guncangan laut ini sudah berhenti, apakah Anda mau masuk Islam? Saya hanya menawarkan. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Kata Imam Hasan Basri, saya hanya mengajak. Mau nggak kira-kira masuk Islam kalau laut ini saya bisa berhentikan? Mau. Karena dalam kondisi takut, nyawa mereka ingin selamat. Akhirnya Imam Hasan Basri berdiri. Apa kata Imam Hasan Basri? Berdiri, berjalan, lalu berjalan, berdiri di atas kapal, ditunjuk itu laut. Uskut ya Buhair, fa inna fawqaka bahrun min bahril ilm. Hai laut, engkau diam, sesungguhnya di atas engkau ada lautan ilmu. Fasakatan bahar, diem itu laut, diem. Orang mah ulah mimilunya, cicing sia laut wah, cicing nyana beb. Lah ibadah kita masih Senin Kemis, bener nggak? Bener nggak? Masih empot-empotan. Jadi itulah sejarah para wali-wali. Jadi memberikan kesan-kesan terbaik kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongannya dengan mereka dan kita berkumpul bersama mereka di padang mahsyar nanti, termasuk Sahibul Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Selalu kita membaca ratib. Yang terakhir saya sampaikan, siapa yang punya hajat dalam membaca ratib, tolong diulang lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu sampai akhir ayat wa huwal azizul hakim 7 kali. Kalau hajat yang mendesak bisa 41 kali. Lau anzalna sampai wa huwal azizul hakim, kembali lagi ke lau anzalna. Ya. Dan disunnahkan, adapun ada orang, beberapa orang tatkala membaca ayat lau anzalna hadzal qur'an, tangan kanannya di atas ditaruh kepala, di atas ditaruh jidat, ditaruh di jidat, tangannya ini ditaruh di atas jidat. Itu bukan bid'ah, tapi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara hadhihi al-ayah law anzalna hadzal Qur'an ila akhir surah wada'a yadahu syarif ala ra'sihi syarifah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca ayat lau anzalna, meletakkan tangannya di atas jidatnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la takhajjal sadam khajjatillah ila akhir surah sampai wa huwal azizul hakim, baru diletakkan lagi. Nah ini sunnah, bukan bid'ah. Ada sebagian yang menyimpan di dada. Saya riwayatnya belum dapat. Kalau yang disimpan di dada itu saya dapat dari guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Hadramut. Juga dapat dari guru saya Al-Habib Zain bin Sumit di mana Medina. Beliau mengijazahkan tatkala memegang dada kita membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa harus disimpan di dada? Mereka mengatakan linsyirahus sadr, untuk melantangkan dada kita. Nah, adapun yang ditaruh ayat lau anzal di atas kepala, kenapa? Yang pertama, ta'ajub. Nabi heran, kenapa Al-Quran diberikan kepada kita yang jumlahnya 6.666. Ditakutkan umatnya gak doyan baca Quran. Yang kedua, wa'an Ali marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Ali marfu' bahwa itu radiyatus sudah,
itu jampe untuk sakit kepala, yang sakit kepalanya pada jam-jam tertentu. Beb, unggal jam 7 isuk sok nyari sirah, tapi kan ke jam 10 berang. Tapi lamun jam 10 tetap sampai ke sore udah nggak sakit lagi, Beb. Nah, itu namanya bukan medis, non medis. Sebab kalau medis nggak kenal jam, bener nggak? Ada nggak medis kenal jam? Nggak ada. Kita waktunya pulang dari sini pilek ya pilek aja udah, nggak kenal jam. Tapi ini ada penyakit yang kenal jam. Asal jam 11 malam sakit kepala sampai jam 12 hilang, atau jam berapa aja, tapi jam tertentu. Di jam segitu sakit, di jam segitu sakit, di jam segitu sakit, maka dibacakan lawazalna hadzal Qur'ana ala jabal. Itu namanya rogiyah. Rogiyah itu sudah mencapai kepala kita sendiri dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perintah dari dukun, bukan perintah dari dukun. Dasarnya diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua panjang umur, mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki kita, mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki kita. Yang sakit biar pada sehat, mudah-mudahan yang punya utang-utang biar cepat kebayar. Dan terakhir, saya sebelum akhiri pembicaraan ini, saya mengundang kepada para hadirin, yaitu malam Senin tanggal 5 ya, di Majelis Ta'lim Al-Muhajir, pembukaan, pembacaan Ratib Al-Attas dan Maulid Syukutura dan baca salawat 1000 sekaligus halal bihalal. Nanti ada penceramahnya dari Solo, Al-Habib Anis bin Fahmi, yaitu keponakan Al-Habib Syekh dari Solo. Insya Allah saya meminta para hadirin bisa untuk memanfaatkan kesempatannya pada tanggal 5, yaitu Minggu malam Senin. Adapun berikutnya rutinannya setiap malam Senin awal bulan. Nah, ini malam Senin sekarang tanggal 5 sekaligus pembukaan dan sekaligus halal bihalal, tepatnya di kota Ciampel, bukan Walahar, kota Ciampel, Sampalan. Kalau dari Rawamerta itu sebelum Sampalan namanya Ciampel ya. Ciampel di depan desa tepatnya, Sindang Mulia. Kota Ciampel, kota terindah se-Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.